Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih dan Solihah? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silahkan dibuka buku tema 4 kalian halaman 28. Makanan sehat dan bergizi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Manusia juga membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Makanan yang dikonsumsi hendaknya makanan yang sehat dan bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar sehingga memudahkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi di sini kalian yaitu makan makanan yang bergizi ya, biar aktivitasnya sehari-hari lancar, biar ketika ikut pembelajaran sehat dan bugar. Oke? Selanjutnya kita akan membaca. Halaman 29. Bacalah teks bacaan berikut ini. Saat makan malam, di meja makan rumah Dito sudah terhidang banyak sekali makanan enak dan bergizi. Ada nasi, sayur sop, ada ayam, tahu, dan tempe goreng. Mama Dito pun menawari Dito makan. Dito makan yuk, ini mama udah buatkan sayur yang enak buat Dito. Dito tidak mau. Dito maunya makan burger aja, sahut Dito sambil manyun. Dito makan ya, enak loh. Ini mama taruh di mangkok Dito ya, rayu mama Dito. Ketika mamanya sedang mengambil sesuatu di dapur, Dito justru memberikan sayur dan makanannya buat kucingnya. Namun, kucing Dito tidak mau makan dan kabur keluar rumah. Karena kucingnya juga tidak mau, Dito cepat-cepat membuangnya ke tempat sampah. Semoga mama tidak tahu, katanya. Setelah membuang makanannya, Dito pun pergi ke kamar dan bilang ke mama, Ma, Dito makannya udah habis, Dito ke kamar ya. Malam itu hujan turun gerimis. Angin pun bertiup kencang sekali. Karena belum makan, Dito pun merasa lapar dan perutnya keroncongan. Tidak lama kemudian, mama masuk kamar Dito sambil membawa segelas susu. Dito, ini susunya diminum dulu. Ketika mamanya keluar kamar, Dito malah bilang, susu lagi. Aku kan tidak mau susu, sambil susunya dikasihkan ke kucingnya lagi. Karena tidak mau makan dan minum susu, Dito menjadi lapar. Ditambah udara yang dingin membuat perut Dito semakin lapar. Sambil memegangi perutnya yang lapar, Dito pun duduk di pinggir jendela kamarnya yang menghadap taman. Di bawah pohon di tengah taman, Dito melihat sebuah sosok. Dito was-was. Apa itu ya? Dito lihat sosok di tengah gelap itu berkepala botak, berbadan kurus, dan berperut buncit. Melihatnya, Dito langsung berteriak, "Hantu!" dan berlari ke kamar mamanya. Dito pun bilang ke mama dan papanya kalau melihat hantu di taman. Kepalanya botak, perutnya buncit, dan badannya kurus sekali. Karena tidak percaya hantu, papanya Dito pun segera mengambil payung dan senter. Papa pun pergi sendiri ke taman. Papa pun mendekati bayangan hitam yang dilihat Dito. Setelah didekati ternyata itu bukan hantu, tapi Pak Ipul, tukang sampah yang suka mengambil sampah di rumah Dito. Pak Ipul badannya kurus dan perutnya buncit karena kurang gizi. Karena dahulu keluarga Pak Ipul miskin dan tidak mampu, orang tua Pak Ipul tidak bisa memberi makan makanan yang bergizi. Pak Ipul sedang menggigil kedinginan karena badannya basah kena hujan. Melihat Pak Ipul yang menggigil, Papa Dito pun mengajak Pak Ipul ke rumahnya. Di rumahnya Dito, Pak Ipul dikasih baju ganti supaya tidak kedinginan, lalu dibuatkan susu hangat dan makan malam. Pelan-pelan Dito pun keluar dari kamarnya dan ikut duduk di meja makan. Di meja makan, Dito bertemu dengan Pak Ipul. Dito tidak
pernah ketemu Pak Ipul karena ketika Pak Ipul lewat sini, Dito sedang sekolah. Dito pun lega, ternyata dia tidak melihat hantu. Sambil malu-malu, Dito yang lapar akhirnya juga bilang ke Mama, "Ma, Dito mau makan sayur dan susu hangat seperti Pak Ipul." Setelah kenyang, Dito pun bilang ke Mama, "Mama, sayurnya enak sekali ya. Aku janji, aku mau makan makanan yang bergizi supaya aku sehat." Sambil tersenyum, Mama pun berkata, "Boleh sayang, nanti Mama masak yang enak dan bergizi buat Dito." Mulai saat itu, Dito suka makan makanan bergizi karena Dito ingin terus sehat dan bugar. Oke, jadi dari cerita ini kalian menuliskan saran ya, bersama-sama dengan Ustazah. Atau kalian bisa menuliskannya sendiri. Oke, nah, ayo berlatih halaman 31. Menuliskan kalimat saran. Dalam teks bacaan di atas diceritakan bahwa Dito tidak mau makan makanan yang disajikan ibunya. Coba kamu tuliskan kalimat saran untuk Dito yang berkaitan dengan hak dan kewajiban makanan. Tuliskan pada tempat yang disediakan. Oke, jadi yang pertama, seharusnya Dito tidak memilih-milih makanan. Yang kedua, seharusnya Dito makan makanan yang disajikan oleh mamanya. Yang ketiga, seharusnya Dito tidak memberikan makanannya kepada kucing. Yang keempat, seharusnya Dito tidak membuang makanan ke tempat sampah. Dan yang kelima, seharusnya Dito tidak berbohong kepada mamanya. Oke, nah di sini di halaman 32 menyebutkan kewajiban dan hak yang berhubungan dengan makan. Makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia hidup. Karena dengan makan, kita mendapatkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jika kita tidak makan setiap harinya, maka kondisi tubuh kita akan lemah dan mudah sakit. Tubuh yang lemah dan sakit akan membuat aktivitas kita terganggu. Untuk itulah hak dan kewajiban manusia dalam hal makanan harus terpenuhi. Nah, oke, di sini ada tabel kewajiban dan hak tentang makanan, masih di halaman 32. Nomor 1, kewajiban tentang makanan, bersyukur atas semua makanan yang ada. Hak tentang makanan, mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Nah, yang kedua, kewajiban tentang makanan yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Hak tentang makanan, mendapatkan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam setiap harinya. Yang ketiga, kewajibannya yaitu membaca doa dan ucapan syukur sebelum dan sesudah makan. Hak tentang makanannya, mendapat air minum yang sehat. Yang keempat, kewajiban tentang makanan yaitu makan makanan yang telah disediakan dan tidak mencela makanan. Sedangkan hak tentang makanan, memilih makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang kelima, kewajiban tentang makanan yaitu tidak berebut makanan dengan orang lain. Hak tentang makanannya, mengambil makanan secukupnya. Oke. Selanjutnya tugasnya yaitu menuliskan manfaat istirahat. Kalian bisa melihat di halaman 34. Kalian bisa menulisnya di buku kalian masing-masing. Oke, terima kasih Ananda Solih dan Solihah sudah semangat dalam belajar. Dan tak lupa selalu jaga kesehatan. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.